Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran agama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Angkat tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada poin A. Betul? Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada poin B, yaitu di halaman 121. Nah, poin B ini tentang ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya ujiannya? Ada yang tahu? Nah, tahukah kalian apa cobaan yang menimpa Nabi Ibrahim? Nah, pada mulanya Nabi Ibrahim tinggal di daerah Kan'an, di daerah Palestina, memiliki istri bernama Siti Sarah. Iya, istri Nabi Ibrahim yang pertama itu namanya Siti Sarah. Dari Siti Sarah lahirlah anak yang bernama Ishak. Ingat ya, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Siti Sarah, kemudian memiliki istri bernama Siti Sarah, memiliki anak yang bernama Ishak. Jadi anak Nabi Ibrahim yang dari Siti Sarah namanya Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki istri kedua yaitu Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar ini ada anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Nabi Ismail sudah lama sekali menunggu kehadiran Ismail karena Siti Hajar waktu itu lama sekali hamilnya. Ya, tadi ada gangguan sebentar. Nah, jadi anak dari Nabi Ismail dan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar namanya itu Ismail, Nabi Ismail ya. Nah, kita baca di halaman 121. Ya, Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail itu tinggal di daerah yang namanya Hijaz. Hijaz itu di sekitaran Mekah, sementara Kan'an itu di daerah Palestina. Tadi Siti Sarah di daerah Kan'an, kalau Siti Hajar di daerah Hijaz, yaitu di sekitaran kota Mekah. Nah, keturunan Nabi Ismail ini nanti dia sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi keturunan Ibrahim, Ismail dia berujung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam sholat kita ada yang doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena memang Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim itu keturunannya nanti turun sampai ke Nabi Muhammad. Nah, kita baca ya halaman 121. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena mimpi itu sebenarnya wahyu dari Allah. Karena kalau dulu Rasul memiliki beberapa cara untuk turun wahyunya, salah satunya itu dengan cara dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gusarlah hati Nabi Ibrahim alaihissalam karena ini sebenarnya ini wahyu dari Allah. Jadi dia memutuskan untuk menceritakan kepada anaknya Ismail. Nah, Nabi Ibrahim dan putranya itu setelah dicerita, Nabi Ismail tidak goyang sama sekali. Dia tidak, ya ampun ya, kenapa harus aku yang disembelih? Nah, seperti itu. Tidak seperti itu. Dengan ikhlas hati, dengan mantap hati, Nabi Ismail berkata, kalau itu memang perintah Allah, ayo kita lakukan. Nah, ada nggak orang yang ikhlas kira-kira lehernya mau dipotong? Ada nggak? Enggak, tapi ada, itu Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah kemurnian hatinya, keikhlasan hatinya untuk menerima wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim juga mengorbankan perasaannya karena Ismail ini adalah anak kesayangan dari Nabi Ibrahim. Nah, tapi Nabi Ibrahim dan putranya ikhlas melaksanakannya. Kisah penyembelihannya itu seperti ini.
itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, padahal usianya sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada lahirnya seorang anak yang amat sabar bernama Ismail. Ketika Ismail menginjak remaja, justru Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Padahal Nabi Ismail anak yang sangat dihidam-hidamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena perintah Allah, Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dan berkata begini, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail menjawab, tanpa ragu ya, Nabi Ismail tidak pernah ragu dan menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, aku juga akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar." Nah, ketika keduanya sudah ikhlas, Nabi Ibrahim memberikan anaknya di atas pelipis di tempat yang untuk disembelih ya. Kemudian karena kesabaran keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat membawa domba dari surga untuk diganti dan disembelih. Jadi karena kesabaran mereka berdua, Allah mengganti bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi berupa domba. Nah, peristiwa besar ini menjadi hikmah, yaitu dasar disyariatkan ibadah kurban. Nah, kalau Idul Adha kita ada kurban, ya itu asal-muasal kisahnya itu dari penyembelihan Nabi Ismail yang diganti dengan domba. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, kemudian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Jadi Nabi Ibrahim melewati ujiannya dengan sangat baik. Nah, kalau kita kayaknya kalau disuruh sembelih keluarga kita akan berpikir ribuan kali. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah orang yang taat, kemudian dia mengerjakan hal yang benar. Nah, meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Meneladani perilaku Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, boleh kita buka buku halaman 122. Nah, ketika Nabi Ibrahim tinggal di daerah Hijaz, itu sekitar Mekah, keadaannya sangat gersang. Tidak ada sumber kehidupan bagi manusia, baik berupa pertanian, peternakan ataupun perdagangan. Jadi nggak ada transaksi jual beli di situ. Kita nggak bisa beli beras, begitu, nggak bisa beli cabai, nggak bisa kayak transaksi di pasar ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Akhirnya dengan doa Nabi Ibrahim, jadilah negeri itu negeri yang subur, ya begitu. Apa doa Nabi Ibrahim? Yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 yang artinya seperti berikut. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buah kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Kemudian Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya kembali." Nah, jadi ketika waktu Nabi Ibrahim pergi ke Mekah itu negeri yang sangat gersang. Jadi yang mendoakan supaya Mekah itu makmur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bersyukur sekarang Mekah itu menjadi negeri yang sangat maju. Nah, tapi Nabi Ibrahim hanya meminta diberikan rezeki kepada umat Islam, orang-orang yang taat kepada Allah dan hari kemudian. Tapi Allah berfirman, tidak hanya kepada orang yang beriman kepadaku, bahkan orang kafir pun aku berikan keuntungan dari negeri ini, kemakmuran dari negeri ini, tapi nanti akan kubalas dengan azab karena dia termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Dan itulah tempat seburuk-buruknya tempat kita kembali. Nah, boleh buka halaman 123. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail ya anaknya. Terus mereka berdoa, "Ya Tuhan kami,
Terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah anak cucu kami termasuk kepada umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukilah kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun, penerima taubat, yang maha penyayang ya Tuhan kami. Utuskanlah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah kepada mereka yang menyucikan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Nah, jadi yang mendirikan Ka'bah ini yang pertama kali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, disitulah mereka berdoa nanti, ya Allah turunkanlah nanti di akhir zaman, turunkanlah seorang rasul yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Allah memang sudah sebelum Nabi Ibrahim berdoa, tentu saja Allah sudah mempersiapkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad menjadi rasul terakhir. Nah, jadi kalau ditanya siapa nih yang bangun Ka'bah, udah tahu ya. Membangun Ka'bah adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kota Mekah itu sekarang sudah makmur? Itu atas doanya juga Nabi Ibrahim yang pertama kali pergi ke Hijaz atau ke daerah Mekah itu adalah kota yang sangat gersang luar biasa. Nah, Allah akan terus memberikan pengabulan doa bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oke ya. Nah, sekarang silakan isi bagian ini 1, 2, 3, 4, 5. Buat setuju atau tidak setuju. Kemudian, aduh punya Mi sudah diisi. Isilah halaman 125 sampai 126. Yang ini bonus, tidak usah dikerjakan ya. Hanya sampai poin A dan poin B. Oke ya, Miss nggak kasih nampak karena punya Miss sudah diisi ya. Oke ya. Sampai bertemu di pelajaran agama selanjutnya. Kita akhiri, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.